Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini siang ini gue mau motoran. Udah setengah tiga sih, ya paling nyore lah ya, nyore. Jadi hari ini gue mau nyore sama temen gue. Dia habis gue racunin motor trail supaya bisa di custom rally adventure ya kan, biar dia bisa ikut gua kalau ada event-event rally lagi gitu. Nah, dia bawa WR155. Hari ini rencananya ke Brakseng, daerah Bumiaji Batu, Malang, Jawa Timur gitu. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mumpung libur ya kan, karena agak susah nih anak kalau nggak libur diajak main. Siap mas, monggo. Buah masih kanip dah. Nah, ini gua lewat jalur belakangnya kampus Unmu, kampus Muhammadiyah Malang. Salah satu jalur favorit gua kalau mau ke arah Batu, karena dia nggak terlalu rame kayak MT Haryono atau Dinoyo ya. Kalau Dinoyo kan gua aduh buset, long weekend mah jangan tanya deh. Ini termasuk libur panjang sih, dari Jumat sore, Sabtu, Minggu, Senin kejepit, Selasa libur ya kan. Jadi pasti Malang, daerah Dinoyo itu pasti padat. Nah, ini opsi jalur lain yang gue lebih seneng ya, karena nggak terlalu padat dan ya jaraknya lebih dekat juga, karena dia kayak motong jalur gitu. Jadi kalau di Noyo kan dia harus banyak tuh ngelewatin ini kampus Unisma, UIN lewatnya enggak Unisma, terus ketemu Muhammadiyah, belok lagi Sengkaling. Wah, itu jauh banget dan padat, macet. Kalau jalur ini ya beginilah kondisinya, situasinya lempeng, cuma memang sempit. Jadi untuk mobil pun beberapa yang lewat sini. Jadi lebih dekat lewat jalan sini gitu, jalan potong lah istilahnya. Tuh, CF Moto ya, kalau diganti gear gede belakangnya naik ke 52 deh kayak gua. Tapi kayaknya 52 itu over banget ya, gede banget, karena pasti terlalu ringan gitu kan. 52 itu karena gua meniru dari spek dari sprocket gearnya KTM Enduro gitu loh. Dia depannya 13, belakangnya 52, makanya kan dia buat torsian itu enak dia. Nah, ternyata gua aplikasiin lah di sini buat harian di CF Moto. Enak banget nyelipnya ya kan, ringan gitu, enteng lah. Jadi nggak yang ngedendet baru kelamaan naik ya. Kalau ringan tuh cepet naik ya. Soalnya gue juga nggak ngejar top speed deh buat lari di atas 120. Mau kemana gitu, udahlah lari-lari 70, 80 konstan itu udah cukup dan lebih cocok aja di kota-kota, di perkotaan gitu loh. Enak ya gear ringan ya, gear 52, karena standarnya dia ini kan 47 ya. Jadi
Jadi buat tanjakan kayak gini, jalanan naik, nyalip, pakai 52 tuh enteng banget. Set, set, set. Motornya jadi lebih lincah. Untuk stop and go, buat take over itu lebih ringan banget, enak. Dan gue sih cocoknya dengan gear belakang 52, gear depannya gue turunin lagi jadi 13. Jadi bener-bener super enteng motor ini. Mungkin buat teman-teman yang doyan wheelie, nyobain motor gue pasti gampang banget ngangkatnya motor ini sebenarnya. Enteng banget gitu. Gue pengen banget ya bisa belajar wheelie itu. Kadang cuma mentok di tabletop, jumping kayak gitu, itu gue berani sih kalau gitu. Tapi buat slow wheelie itu gue nggak berani ya. Masih belum pernah belajarin tekniknya gitu. Ya, rasionya emang sengaja gue bikin seringan itu biar enak. Tapi someday kalau gua touring luar kota, kan rencana Oktober itu mau ke Sumba ya. Gua tuh mau ke Sumba lagi, episode 2. Waktu itu yang pertama gua ke Sumba pakai KTM 790 Adventure. Yang kedua ini rencana mau bawa CF Moto ini. Itu sepertinya sprocket gearnya bakal gua turunin ke 1445 kayaknya. Kalau 1545, supaya ada tenaga middle sama up-nya itu enak ngisi gitu, nggak terlalu ringan. Karena jalur di timur itu ya kayak di Sumbawa deh, soalnya kan kita pulangnya nanti rencana tuh estafet, berangkatnya aja yang naik kapal 2 malam, pulangnya kita bakal riding estafet. Jadi dari Sumba nyebrang ke Flores, dari Flores kita turunnya di dari Flores itu kita ke arah Labuan Bajo, habis itu nyebrang lagi ke arah Sumbawa. Nah itu loh, nah jalur-jalur di situ itu panjang, treknya tuh panjang. Jadi benar-benar butuh bukan top speed ya, speed konstan di atas supaya kita nempuh jaraknya nggak kelamaan gitu. Nggak mungkin kalau di jalur-jalur seperti itu gue lari di kecepatan 70, 60, 80 konstan gitu, nggak mungkin. Karena gue bisa nyampe malam pak. Dari Bima misalnya, dari pelabuhan apa ya, yang dari Labuan Bajo ke Sumbawa itu, terus kita ke arah Bima gitu buat istirahat. Nah dari situ aja udah jauh. Kalau gear gue terlalu ringan nggak nyampe dong. Motor gue cuma cepet di bawahnya doang gitu. So far sih touring ke timur tuh gue paling seneng ya daripada ke barat. Masih pengen ke timur terus, jalan touringnya, arah touringnya. Flores itu gue belum muterin 360 sampai ke Larantuka, itu belum, dan gue masih pengen. Paling jauh sih di Sumba ya gue kalau ke timur itu dari, kalau kalian nggak tahu ya, Sumba itu berbeda sama Sumbawa ya. Sumba itu pulau lagi, di bawahnya Pulau Flores. Semoga nggak ada kendala, jadi Oktober ini ada rezeki, sehat, dan teman-teman bisa berangkat ke Sumba lagi gitu. Makanya si Rifki ini gua racunin dia, motor lu
beli trail aja gitu, nggak apa-apa, buat nanti kita touring rallyan adventurean kayak gitu. Gue rajin dia biar gue ada temen main motor adventurean. Dia masih belum mau ke adventure gede tuh, tahu kenapa. Ya udahlah, trail dulu. Dia masih seneng terabas sih orang. Meledak knalpot gue. Nah, gue tuh mau ngasih tahu knalpot gue tuh backfire, anjir, sering backfire, jur. Kayak misalnya pas gue ganti gigi naik upshift gitu ya, nadar meledak anjir. Tapi di RPM tertentu gue merhatiin ya, dia di RPM 5,5 sampai 6.000 itu pasti backfire deh. Coba deh ntar gue bikinin videonya ya, gue bikinin video khusus backfire. Seru soalnya, gue pas kalau riding denger itu tuh kayak tambah anjir keren deh. Ah tuh, dar, kaget orang. Oke, masuk tikung Cangar. Udah mulai dingin, sejuk di sini tuh enak ya. Wisata petik apel, strawberry di sini banyak. Bumiaji Batu. Itu apa tuh di bawah tuh? Pintu masuk. Apa itu? Wisata dusun kuliner. Wih. Ah, ini saya ngapain sih, ganggu aja, pemandangan bagus juga. Petik strawberry. Ini apa ya? Wortel kayaknya tuh. Iya, wortel. Ya lo tahu, seledri. Sorry. Enak juga ternyata sore-sore di sini. Nah, CF Moto ini juga ternyata kalau dibawa nikung-nikung tuh enak kok. Wush, duar. Dibawa nikung motor ini enak, asal bannya bener ya. Jangan pakai ban enduro kemarin, pakai nikung lo, ngesot lo ntar. Kalau ban dual purpose segini enak. Ini keren deh. Dan gue masih pengen CF Moto gue ini gue beliin wheelset Supermoto. Supermoto biar dia pengen tahu aja sensasinya bagaimana dan riding experience-nya kayak apa gitu. Supermoto 450 cc ya kan. Ada kok ban 17 yang dual purpose tuh. Kalau nggak salah ban-ban yang dipakai di Ducati Hyperstrada, Hyperstrada sama Scrambler
Nah, itu kan ban dual purpose sebenarnya, kayak Pirelli Pirelli apa ya itu ya. Itu kayak bagus tuh. Jadi dia buat kota-kota oke, buat touring masih enak karena ban 17 ya kan. Cuma nggak tahu sih dari segi handling, terus sensor speed sensornya ini apakah ada pengaruh, karena dari ring 21 turun ke 17 berarti kan putaran putaran jari-jarinya itu kan lebih cepat ya karena dia 17. Nah itu apa ada kendala nanti di speed sensornya gitu, itu gua nggak tahu soalnya dari 21 turun ke 17 yang harusnya muternya, contoh ya, muternya gini, karena 17 lu jadi begini muternya. Nah itu si speed sensornya bagaimana bacanya gue nggak tahu, apakah jadi masalah atau enggak. Harusnya sih enggak ya, kecuali gue bisa mindahin posisi speed sensornya ya, mungkin ya. Ya itu kan masih rencana, angen-angen pengen. Enak banget, brak brak. Enak banget. Ini tanahnya kayaknya lagi pada kering, kayaknya habis panen deh. Kalau nggak salah, gue beberapa minggu yang lalu kesini itu banyak laler ya. Jadi salah satu cirinya musim panen itu banyak laler, banyak lalat, ya kan. Di kafe-kafe, di warung-warung tuh banyak lalat. Mungkin karena musim panen kali ya. Nah ini banyak yang lagi di kosongin tanah-tanahnya, kayaknya habis panen, lagi persiapan buat tanam baru. Yo, lanjut lagi. Habis istirahat bentar di Indomaret Sebat. Mana tuh anak tuh itu dia? Nah, off-road. Oke, mana nih? Aku nge-map nih, geng. Beloknya di sini nih. Pokok ada tugu bunga. Apa itu?
ketemu jalan paving. Bener nih. Kopdes. Tuh, si Kopdes. Bentar. Kali itu kan? Yuk. Tapi kalau lu ini kan satu shoot ya, bisa ke lu bisa ke gua nanti, jadi harus nempel. Kalau mau nge-shoot gua lu harus nempel ya, nggak terlalu jauh. Atau mau ditinggiin nggak? Kalau ditinggiin lu dapetnya bagus full, gua dapetnya juga bagus, tapi nggak yang terlalu tinggi banget. Tapi ya gitu, ada. Kan kamu tengah belakang dia tak baik terus kan? Iya. Tapi udah mulai, udah start. Ya udah duluan aja kalau gitu. Duluan gantian. Ntar gua selip. Next ya lah, ngapain sih? Hijau. Tuh, kayak baru pada nanam. Brakseng. Menurun nah. Apa nih sih menurun? Bikinnya ya. Lah. Gokil. Oh iku, itu tanaman yang di TikTok kelihatan gitu. Ada Luisa itu. Kayaknya iya ada Luis. Di TikTok bilangnya Ghibli di Malang katanya. Kalau dilihat anjing cuma segini cuy. Bangsat emang medsos nih. Penggiring opini anjir.
buka kaca helm ya kan, karena udaranya sejuk banget ada. Itu gunung apa ya? Dia kayak erupsi dikit tuh, kayak ada jalur lahar gitu, pecahan. Anjir, ada cipratan air buang muka aku. Jadi rumahnya enak banget di sini, villa nih pasti nih. Bumi Kayangan, keren juga ya. Gila. Kalau Kenggon nih, gue dulu pernah ke situ tuh awal-awal dia baru buka. Enak sih tempatnya. Tapi tahu ya, si buka gak ya? Hah? Ayo, habisin dulu ah. Hah? Ya iyalah. Nah dulu gue lewat sini tuh cuma mentok sampai kafe tadi, gue belum ngabisin sampai ke atas. Jadi gue juga belum tahu sih. Braksek kiri jalur pendakian. Keng, lurusin aja. Lurus. Ntar masih lihat lu view-nya ya. ID enak banget anjir. Oke lah. Salah satu fungsi punya motor adventure ya, lu bisa kemana aja. Motor lain bisa Nmax apa ya bisa, cuma ya mungkin kurang nyaman lah. Mosok? Ntar gue lihat dulu paling ujung ada apa. Oh iya, habis ternyata. Ya, ternyata habis. Cuma sampai sini jalannya, Brakseng. Keren ya. Kan. Ini apa ya? Ini seledri nih. Seledri, parsley, wortel coy. Oh ternyata wortel. Gue gini-gini tahu lah tumbuhan mah, itu daunnya wortel itu. Gue meskipun bukan anak IPA ya, gue mah doyan lihat
kayak Nat Geo ya kan, Nat Geo. Nah, ini turunnya nih, view turunnya lu lihat deh. Uhuy. Nih Rono iku muter pak, Rono iku muter ketemu dalan gede mana? Aku harus tahu. Pengen saya. Tapi nih lewat kini engko ke Petengan gak enak. Jadi mending Rono sih, gue puter balik mana? Iya gak sih? Nah itu gua kalau bahasa Jawa kayak gitu. Ki mobil ki, kayak nggak fasih juga kan, kalau gatel juga. Modok-modoknya nggak dapet. Tapi gimana nih, temen gue udah biasa paling denger, jadi bodo amat. Rawan longsor. Sejuk, adem. Karena dulu gue pernah tinggal di Bandung, jadi gue bilang ini ya daerah kayak gini tuh kayak lu dari Bandung ke Lembang deh ya. Terus lu explore di Lembang tuh ada apa ya, ada apa kayak gitu ya, sama aja lah. Anjas, inilah tempatnya. Kayaknya ini spot foto. Hah? Iya, kayaknya juga ini spot foto deh. Wah, iya oke, kurang kenceng ini ya. Tapi ininya enggak. Tak putar gitu. Hah? Embuh. Bak air gitu. Enggak pas tutorial. Pas kemarau dia ngambil airnya dari sini berarti. Ya kolam tada lah ya. Kayak habis panen ya, jadi ini baru pada nanem ya. Iya kan? Makanya yang pas gua kesini sama ke tempatnya Jack berapa minggu kemarin tuh banyak laler. Panen paling ya. Iya kan? Biar nak ke sini ya. Nak ya? Keng itu gunung apa sih? Dia kayak erupsi loh. Ayo loh. Itu kan Cangar. Cangar. Lah iya Cangar kan. Terus itu gunung apa? Kan aku baru nyebur. Arjuna bukan? Setahu gue, seingat gue Arjuna, Gunung Mujur. Penanggungan. Halah. Hah?
Nggak jauh-jauh dari mistis. Erupsi lo itu, Erupsi titis-titis. iya kan? Berarti pemandian lagi panas-panasnya ini. Emang dari situ mata airnya? Iya lah. Oh, nih orang sini ya yang bilang sumber mata airnya pemandian Cangar tuh dari gunung itu. Sekarang lagi erupsi kecil. Pacet kan? Sumbernya dari situ.